ada ayat kisah yang dicantumkan di dalam surat An-Nazi'at, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa ini adalah nabi yang diutus kepada kaum Kipti. Kaum Kipti ini adalah kaum yang dipimpin oleh Fir'aun. Jadi panjang ceritanya. Kalau dalam surat Al-Baqarah tuh bolak-balik ceritanya. Surat kisah Nabi Musa itu. Ya. Ketika Nabi Musa lahir itu kan akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Kemudian dicarilah semua bayi dan dibunuh. Dan disisakan satu bayi ya oleh ibunya dihanyutkan ke sungai. Kemudian ketemu oleh istrinya Fir'aun. Kemudian dibawa ke istana. Sampai di istana sudah besar. Dan Nabi Musa itu terkenal kuat, galak. Dikisahkan juga Nabi Musa itu tidak kuat melihat nurani seorang nabi itu tidak kuat melihat penindasan. Ada menterinya Fir'aun waktu Nabi Musa sudah dewasa. Ini kisah Nabi Musa keluar dari kerajaan. Ya, sebelum kita ke ila antazaka faqul halaka ila, sebelum ke ayat ini. Ya. Nabi Musa melihat salah satu anak buahnya Fir'aun atau menterinya Fir'aun sedang mau memperkosa budaknya di kerajaan. Wah, memperkosa, mau begitu-begituan lah. Ya. Sedangkan Nabi Musa itu sangat tidak menyukai tentang perbudakan. Tidak menyukai tentang perbudakan. Maka Nabi Musa mendatangi menteri tersebut dan menamparnya. Menampar, nggak tahu nonjok, nggak tahu nampar. Dan sekali tamparan Nabi Musa itu orang bisa mati. Saking kuatnya. Kalau mau aneh mau ijazahin sama ente mau. Itu bacaannya itu ada di kitab Burdah. Ada kitab Burdah. Bacaannya wiqayatullahi agnat amudha'afatin minad duru'i wa an halim minal utumi. Itu dibaca 33 kali setiap ba'da sholat. Wah, 3 kali sebelum sholat. Kalau mau puasa silahkan puasa 21 hari. Kalau nggak mau puasa terserah. Itu dibaca setiap ba'da sholat 21 kali. Wiqayatullahi agnat amudha'afatin 33 kali. Wiqayatullahi agnat amudha'afatin minad duru'i wa an halim minal utumi. Wiqayatullahi agnat amudha'afatin minal, itu kebal. Wah. Jadi ceritanya salah satu guru kami ini, jadi kemana-mana kan kalau tafsir itu ceritanya. Apa cerita ya? Salah satu guru kami itu sedang beribadah haji. Karena dia sering mengamalkan wiqayatullahi agnat amudha'afatin minad duru'i. Ketika di Mekah dia tertabrak bus. Busnya kencang. Dia lagi apa namanya? Dia terlempar itu sampai lebih daripada 11 meter kok, jauh. Terus orang-orang udah teriak kan, takut dia kenapa-napa, mati segala macam. Dia bangun aja begini-begini doang. Udah jalan lagi. Ajib ya, wiqayatullahi agnat amudha'afatin. Itu untuk perlindungan diri. Ya. Perlindungan diri. Subhanallah. Bagus. Nanti kalau mau kebal amalin itu. Tapi jangan dicoba. Udah ngamalin itu kan, setahun nanti ngamalin di koya. Wah, gaya dia bawa pisau. Buk, mati. jangan dicoba ya. Itu buat tidak kesengajaan atau penjaga diri aja. Jangan dicoba. Atau ente datang ke pasar. Ayo, siapa yang mau gebukin aneh? Ayo. Oh, jangan nantang. Nggak usah, itu buat jaga-jaga aja ya. Amalan itu insya Allah. Itu juga salah satu teman kami ada yang mengatakan bahwa itu meredam bom. Jadi wiqayatullahi agnat amudha'afatin itu meredam bom. Jadi Densus 88 kita harus ijajahin itu tuh. Kita harus kasih wiridan itu tuh biar kebal, biar bom nih nggak nyala. Waktunya 10 menit lagi udah baca wiqayatullahi agnat amudha'afatin, mati tuh. Dan itu anti kebakaran juga ya. Ente di rumah tuh sering baca Quran ya, itu tambahan aja wiqayatullahi agnat. Itu nggak bakal kebakaran. Pokoknya anti bahaya ya. Ketabrak nggak apa-apa, tulangnya menjadi kuat. Tenang aja. Dan Nabi Musa itu luar biasa. Sekali nampar orang langsung mati orang.
Anda juga pernah nampar orang, gosong orang. Benar? Anda pernah nampar orang gosong ini. Ya, jadi ceritanya Anda waktu ngeliwat tuh, ya ngeliwat orang bercanda mulu kan gitu. Nah, Anda ngambil itunya tuh, ngambil kayu bakarnya, tamparin ke orangnya, bakar orangnya. Ketipu ente. Nabi Musa itu kuat ya, Nabi Musa itu kuat. Jadi kalau ngaji sama Anda begitu, bercanda aja nggak apa-apa, bercanda. Tapi jangan dianggap bercanda. Orang kebakar ya. Nabi Musa itu tamparannya kuat. Subhanallah. Dan setelah itu kan hukum Firaun itu kan siapa yang membunuh menteri atau anak buah Firaun itu harus dihukum mati. Ya kan? Sedangkan yang nampar siapa? Anak angkatnya Firaun. Anak angkatnya Firaun. Subhanallah. Bagaimana? Maka ibunya Firaun ibunya Nabi Musa ini menyuruh Nabi Musa untuk keluar, menyelamatkan diri daripada Firaun. Ayo keluar kamu. Nah, maka Nabi Musa itu keluar, pergi Nabi Musa itu, karena takut diburu oleh Firaun. Kemana perginya? Ke suatu tempat, berjalan hijrah kemanapun Nabi Musa bertemu, dan bertemulah dengan dua perempuan yang sedang mengembala kambing. Tahu ceritanya? Nggak tahu, ya Allah. Dua perempuan yang menggembala kambing. Dua perempuan yang menggembala kambing ini mau mengambil air di satu sumur, yang sumur tersebut dikuasai oleh para pendatang gitu ya. Nah, sehingga Nabi Musa datang dan membela perempuan tersebut. Asik. Jadi ada santai Haji Iim, yang cantik-cantik jelita, lagi digangguin sama orang kampung, Husna datang. Latab ala dzalik ya akhi. Gitu ya. Dan akhirnya dua perempuan tersebut semekwew atau jatuh cinta kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ini diajak oleh perempuan tersebut ke rumahnya. Mengapain Zat? Pokoknya silaturahmi ke rumahnya. Kata perempuan tersebut, saya memiliki orang tua yang soleh begitu ya. Sehingga Nabi Musa berjalan bersama dua perempuan tersebut. Pertama berjalan, Nabi Musa di belakang, dua perempuan tersebut di depan. Nabi Musa nggak kuat fitnah, maka Nabi Musa tukeran. Nabi Musa di depan, perempuan itu di belakang. Jadi adab kalau ente berjalan sama perempuan itu, perempuan di belakang. Karena nggak sanggup ente lihat bahenol. Ya, Nabi aja begitu, Nabi yang dimaksum daripada dosa, Nabi Musa tetap menjaga fitrah. Karena fitrah kan ada hasrat tetap, ya. Maka Nabi Musa berjalan di depan perempuan tersebut. Ya. Dan ketika bertemu dengan bapaknya perempuan tersebut, ya, walhasil kakek tua tersebut suruh memilih Nabi Musa untuk menjadikan anaknya itu, salah satunya itu menjadi istrinya Nabi Musa. Nabi Syuaib ya, bukan? Nah. Walhasil Nabi Musa disuruh milih tongkat yang sakti kan, suruh milih barang-barang di gudang yang sakti. Coba pilih. Nabi Musa memilih tongkat itu. Kata Nabi itu, kamu adalah seorang nabi. Kamu tahu sesuatu yang ada mukjizatnya. Jadi kasih tongkat yang berubah jadi orang tadi kan. Maka Nabi Musa tersebut setelah itu sering didatangi sesuatu yang seperti wahyu gitu, datang. Sebelum wahyu itu ilham. Ada kabar-kabar ya begitulah, atau firasat bahwa dia akan mendapatkan wahyu. Sehingga Nabi Musa itu datang ke suatu gunung yang disebut gunung Turisina. Ada gunung Turisina, ada Wadil Muqaddas itu. Bukan Turisina ini. Bukan Turisina ini. Kalau gunung Turisina adalah tempat kalam Allah Musa, ya. Kalau Wadil Muqaddas itu tempat yang ini kalau bukan ini tafsirnya. Ada tempat tersebut dijadikannya Nabi Musa sebagai nabi, tempat Wadil Muqaddas itu. Ada tempat yang diberikan Nabi Musa wahyu, yaitu gunung Turisina. Jadi gunungnya, ini lerengnya Wadil Muqaddas itu, gunungnya gunung Turisina, ya. Paham gak? Gunung, bukan dua, gunungnya satu aja.
gunung, namanya Gunung Turi Sinai. Lembahnya pinggirannya itu Wadil Muqaddasi Tuwa, ya. Kalau Wadil Muqaddasi Tuwa tempat ya Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Kalau Gunung Turi Sinai tempat Nabi Musa mukalamah, ya, mendapatkan wahyu. Bagaimana ceritanya? Singkat cerita, setelah menerima wahyu, Nabi Musa harus segera kembali ke Mesir. Menemui siapa? Firaun. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu tersebut bahwa Firaun harus tobat, harus ikut Nabi Musa. Maka istrinya ditinggal oleh Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana firman Allah? Hal ataka hadisu Musa. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu ya Muhammad, wahai Muhammad, apa? Hadisu Musa, kisah Nabi Musa. Aminul fi. Idnadahu rabbuhu. Idnada, ketika nada dipanggil Nabi Musa rabbuhu oleh Tuhannya bil wadil muqaddasi Tuwa, yaitu pada lembah al-muqaddas yang disucikan Tuwa, yaitu Tuwa. Jadi wadil muqaddasi Tuwa adalah tempat menerima wahyu yang pertama Nabi Musa, sekaligus menjadi titik tolak Nabi Musa ini dijadikan sebagai nabi. Ini hanya diberikan wahyu saja. Nah, nanti untuk mukalamahnya, kan Nabi Musa itu terkenal dengan kalimullah. Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa bila wasitatin, tanpa pelantara. Nah, itu di mana posisinya? Nabi Musa posisinya di Gunung Turi Sinai, sedangkan Allah la mahallalaha, tidak ada bertempat. Ya, jangan mengatakan berarti kalau Nabi Musa di Gunung Turi Sinai berarti Allah di Gunung Turi Sinai. Enggak. Ya, hati-hati dengan masalah akidah yang semacam ini. Ya. Nah, umur Nabi Musa ketika menerima wahyu tersebut adalah pas 40 tahun. Jadi sebelum umur 40 tahun itu yang ente masih dikatakan syab itu anak muda. Jadi duduk, dari umur ente balik sampai umur 40 tahun itu ente masih di syab, masih anak muda. Nah, sedangkan sudah 40 tahun ke atas ente udah syekh, udah tua, syekh. Nah, udah syekh. Jadi ada syekh panggilan untuk orang Arab, ada syekh panggilan untuk orang tua. Di antaranya panggilan untuk orang tua syekh itu adalah ada syekh panggilan untuk orang tua, ada syekh panggilan untuk orang Arab, ada syekh panggilan untuk pangkat keulamaan. Paham ya? Paham. Ya kan? Ilmunya banyak, ya, bisa dipanggil syekh. Luar biasa. Orangnya tua, lebih dari 40 tahun dipanggil syekh. Atau dia asli orang Arab, kayak punya gelar Al-Amri, Syekh Al-Amri, ya, sama aja itu. Karena faham seperti itu. Nah, umur Nabi Musa ketika diangkat menjadi nabi, menerima wahyu pertama di Wadil Muqaddasi Tuwa, yaitu pada umur 40 tahun. Maka sedangkan Gunung Turi Sinai tempat menerima kitab Taurat itu terjadi setelah Nabi Musa 40 tahun. Jadi ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang sekali. Jadi wahyu pertama itu 40 tahun, umur 40 tahun, dan nanti menerima kitab Taurat Nabi Musa sudah 40 tahun lagi. Jadi 80 tahun. Lama ya? Lama sekali jaraknya, ya. Nabi Musa mendapatkan wahyu pertama di Wadil Muqaddasi Tuwa, dan kitab Taurat itu Allah berikan mukalamannya di Gunung Turi Sinai. Ya. Apa Allah katakan kepada Nabi Musa? Idhab, qala ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu ila fir'auna, kepada Fir'aun, innahu, sungguhnya Fir'aun itu tagha, adalah orang yang melampaui batas. Jawrul haddu fil kufri, yaitu melampaui batas fil kufri, dalam kekufuran. Ya. Pergi Nabi Musa, pergilah kamu kembali ke Mesir. Kemana? Ke Fir'aun. Apa yang harus dikatakan kepada Fir'aun? Fakul halaka ila antazaka. Fakul, maka katakanlah wahai Musa, halaka, apakah kepadamu itu ada uka, aku mengajak kepadamu ila antazaka, agar kamu membersihkan diri, agar bertobat. Ya. Jadi Nabi Musa disuruh Allah Subhanahu wa taala kembali ke Mesir, mengajak Firaun tobat. Azabil qamit taisan ya fil asli fiha tahiru minasyirki bi an tashhada alla ilaha illallah, yaitu untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya. Firaun itu orang yang jahat. Sedangkan Nabi Musa diperintahkan untuk mengajak Firaun bertobat itu biqaunin layinin, dengan ucapan yang sangat lembut. Orang brengsek, kita ajaknya harus dengan lembut. Maka ketika zaman Harun ar-Rasyid, ada seorang ulama
Ada seorang ulama yang keras, yang terlalu kasar. Dia datang kepada Nabi Musa, Dia datang kepada Harun ar-Rasyid. Wahai khalifah, saya akan memberikan nasihat kepadamu, tapi saya akan memberikan nasihat kepada kamu dengan nada yang kasar dan keras. Kamu harus menerima nasihat saya. Ya. Maka Harun ar-Rasyid ini kan, walaupun raja kan orang soleh. Kata Harun ar-Rasyid, saya bukan Fir'aun, saya seorang raja tapi tidak sekejam Fir'aun. Dan Anda seorang ulama tapi tidak sesoleh Nabi Musa. Nabi Musa saja orang soleh memberikan nasihat, seorang nabi loh, memberikan nasihat kepada Fir'aun yang jeleknya itu lebih daripada saya. Kata Harun ar-Rasyid. Apa yang katakan? Bikaunin layinin, dengan ucapan yang lemah lembut. Jadi saya nggak bakal terima ucapan kamu. Kenapa? Nabi Musa aja orang soleh bicara kepada Fir'aun yang kafir dengan ucapan yang lembut. Nah, saya bukan Fir'aun dan Anda bukan Musa. Jadi tetap harus memberikan nasihat itu dengan baik. Dengan ucapan yang baik. Bikaunil lainin. Nah, ini cara mengajak Nabi Musa dengan ucapan yang lembut kepada Fir'aun. Wahdiyaka ila rabbika fatahsya wa ahdiyaka, dan aku akan menunjukkan kepadamu ila rabbika, kepada Tuhanmu. Adulluka ala ma'rifatihi, aku akan memberikan petunjuk kepadamu untuk mengetahui Allah bil burhani, dengan dalil. Fatahsya, maka takutlah kamu. Fatakhafahu, maka takutlah kamu. Farahul ayatul kubra, maka lihatlah. Maka Allah memperlihatkan al-ayata, terhadap ayat al-kubra yang mujizat. Min ayati tis'ah, yaitu dari ayat-ayat mujizat Nabi Musa yang 9. Wahya al-yad wal asal, ketika tangannya mencorong atau daripada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ayo kembali kepada Allah, membersihkan diri. Ila anta zakka, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Aku akan memberikan petunjuk kepada Tuhanmu dengan dalil-dalil. Maka takutlah, dan aku akan memperlihatkan kepadamu dengan mujizat-mujizat. Kata Nabi Musa seperti itu untuk membuktikan kenabian Nabi Musa. Bagaimana respon Firaun? Bagaimana keadaan Firaun? Fakazzaba wa asa. Maka Firaun kazzaba, tidak mempercayai Firaun Musa terhadap Nabi Musa, wa asa, dan Fir'aun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa adbara wa yas'a, kemudian Fir'aun ini membelakangi atau menolak anil iman, daripada iman, yas'a, dalam keadaan yas'a, sa'a gitu, leluasa, fil ardi, lebih bil fasadi, dengan kehancuran. Dan keadaan Fir'aun ini sudah bermaksiat, sudah tidak mau beriman, dan membuat kehancuran. Di muka bumi. Fahasyara fanada. Maka Fir'aun mengumpulkan, ya, jamaah Fir'aun as-saharata, terhadap ahli-ahli sihir, wa junudihi, dan bala tentara. Jadi setelah itu Fir'aun mengumpulkan ahli sihir dan tentara-tentaranya. Ya. Jadi mengumpulkan ahli sihir ini 2 kali. Ada mengumpulkan ahli sihir yang pertama, ada mengumpulkan ahli sihir yang kedua. Ya, 2 kali. Kalau untuk ahli sihir yang kedua itu luar biasa sekali. Nah, ini untuk mengadu ilmu dengan Nabi Musa. Nah, kalau dalam ayat ini, ini mengumpulkan Fir'aun mengumpulkan ahli sihir yang kedua. Jadi kalau mengumpulkan ahli sihir yang pertama itu untuk mengadu ilmu dengan Nabi Musa, sampai Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya kan. Sihir-sihir mengeluarkan ular segala macam kan. Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, dan tongkatnya berubah menjadi ular tersebut memakan sihir-sihir yang lainnya. Nah, kalau pada ayat ini mengumpulkan di sini adalah mengumpulkan terakhir, yaitu ketika Fir'aun akan ditelan di laut Qalzum. Ini ceritanya panjang, dipotong-potong, bukan dipotong-potong. Nanti ada di ayat ini, nanti di Al-Baqarah sebagian.
Jadi cerita dalam Al-Quran itu begitu ya. Kalau disambung-sambung panjang ceritanya. Fahasyara fanada, maka Firaun mengumpulkan. Fanada dan mengumpulkan Firaun dan mengundang. Faqala ana rabbukul a'la. Firaun berkata, saya adalah Tuhanmu al-a'la yang paling agung. La rabba fauqi. Tidak Tuhan sedikit pun fauqi di atasku. Kata Firaun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi sebelum lapan fa'akhadahullah, ya kita ke ayat yang lain. Ceritanya seperti ini. Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah ditolak mentah-mentah, ya, dengan cerita yang sangat panjang, adu sihir selesai segala macam, Nabi Musa kemudian Nabi Musa mengutuk kaum Firaun sampai datang belalang kan, sampai anak Firaun segala macam sudah terjadi jadi tersebut, ya. Dan terakhir Nabi Musa pulangnya itu enggak ke rumah Firaun, kemana? Ke rumah saudara-saudara Nabi Musa. Ya, jadi saudara-saudara Nabi Musa itu adalah keturunan Bani Israel. Ya, Bani Israel di antaranya adalah keturunan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nah, pada saat itu Nabi Musa datang kepada keluarganya lagi, pada kakaknya, bibinya. Dan bibinya tersebut banyak yang sekali yang menjadi budak Firaun. Ya, sudah penjajahannya sudah luar biasa, kezaliman Firaun itu. Nah, maka kita harus keluar dari kampung, dari Mesir. Maka kita harus keluar dari Mesir. Kita harus pergi. Kemana? Nah, Allah menjanjikan kemana? Harus pergi ke suatu tempat. Maka Nabi Musa ini mengajak seluruh kaumnya yang beriman kepadanya untuk hijrah. Ya. Nah, kemudian saya tidak mau hijrah. Kaumnya tidak mau hijrah. Kenapa? Karena salah satu pimpinan kita meninggal di sini dan dimakamkan di sini. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau begitu kata Nabi Musa, kita bawa makam Nabi Yusuf. Jadi dalam riwayat makam Nabi Yusuf itu kan dimakamkan di Mesir, ya. Kemudian dipindah ke Tengah Laut. Dipindahkan ke mana? Dipindahkan oleh Nabi Musa, dibawa, digali tuh makam Nabi Yusuf oleh Nabi Musa, dibawa hijrah. Ketahuan Nabi Musa hijrah bersama kaumnya, maka Fir'aun fahasyara fanada. Fir'aun mengumpulkan seluruh bala tentara dan ahli sihirnya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan setelah pengejaran itu dia mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, tidak ada Tuhan di atas aku, kata Fir'aun. Pengejaran selesai, pengejaran. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'akhadahu Allahu nakalal akhirah. Fa'akhadahu, maka Allah mengambilnya. Ahlakahu bil gharq, yaitu Allah menghancurkan Firaun bil gharq, itu dengan banjir, ya, dengan ditenggelamkan. Nakala, karena untuk menyiksa akhirat. Hadil kalimah wal ula, yang pertama, ay qablahu, yaitu sebelum kalimat ini. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, ya. Jadi sebelum kalimat ma'alim tu, saya tidak tahu, ya, kepada kamu itu Tuhan selain saya. Wa kana bainahuma arba'una sanah, dan di antara omongan tersebut 40 tahun. Ya. Jadi ketika Nabi Musa, ayo kita ke Tuhan, kembali tobat kepada Allah, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka si Fir'aun mengatakan, ma'alim tu lakum min ilahin ghairi. Saya enggak tahu kalau Tuhan itu enggak ada kalau selain saya. Cuma saya doang tuh. Nah, setelah 40 tahun si Fir'aun ini mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling agung. Nah, setelah itu maka dilenyapkan Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun di laut Kalsum setelah dalam pengejaran. Nah, seperti itu, ya, di antara kisahnya. Nah, baru tuh setelah pengejaran Nabi Musa terbebas daripada Fir'aun, maka Nabi Musa ceritanya panjang lagi, dikurung di padang tih, mendapatkan makanan manna dan salwa, ya kan, ya, dalam surat Al-Maidah. Jadi kesana kesini, ya. Nah, kemudian Nabi Musa meninggal. Nabi Musa sebelum menuju Palestina, nah, Nabi Musa melihat Palestina. Jadi ada tanah yang dijanjikan, seperti itu ceritanya panjang sekali. Pokoknya dalam Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita Israeliat, cerita-cerita Bani Israel. Ya. Kalau dalam Al-Baqarah itu panjang sekali. Nah, itu diantaranya kisah Nabi Musa.
Inna fi dzalika la ibratan liman yasha. Sesungguhnya dalam hal ini yang telah disebutkan tadi, la ibratan, ada satu ibarah liman yasha, kepada orang-orang yang memiliki rasa takut Allah kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi dalam kisah tersebut kita harus mengambil pelajaran bahwa dosa terbesar itu adalah tidak mentuhankan kepada Allah, apalagi mengaku Tuhan. Ya, artinya jangan sampai orang-orang yang memiliki rasa takut tersebut, jangan sampai sedikit pun ada sifat Tuhan yang tidak boleh kita pakai. Jadi ada pakaian Tuhan yang nggak boleh kita pakai. Ada pakaian Tuhan yang boleh kita pakai. Seperti sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim ya Allah itu boleh kita pakai. Ya, boleh kita pakai. Kita harus kasih sayang. Ar-Razzaq, sifat Allah. Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Ya. Allah yang Al-Malik, Allah yang memiliki. Itu kan hakut. Al-Malik yang merajai. Itu jangan kita pakai. Ya, itu sifat Allah. Sifat Allah itu pakaian Allah. Atau Al-A'la, yang paling tinggi. Itu sifat Allah.